Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang kemarin terkait masalah yang perlu kita sikapi dalam pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan ini dan di daerah-daerah lain ataupun serentak di seluruh Indonesia. Masalah menang ataupun kalah itu biasa, menang kalah itu biasa karena dia sedang berkompetisi. Tapi nanti yang menang jangan merasa jumawa, merasa angkuh, merasa sombong, merasa besar. Itu tidak dibenarkan oleh agama. Yang kalah juga jangan merasa kecil hati. Itu hanya kompetisi. Apalagi merasa rendah diri, rasa aben jangan. Juga nanti yang menang itu diharapkan candreng madura cek teti tukang norain. Norain dalam arti ketika dia sudah menjadi pemimpin, norain orang arotak melesengko, akhirnya dia dipersulit dalam segala urusan. Kadang-kala bantuan tidak diberikan kepadanya. Itu berarti tidak berbuat adil. Pertanggungjawabannya di sisi Allah sangat besar sekali. Jika sudah menang, siapapun itu, memilih ataupun tidak memilih, itu adalah rakyat kalian. Dia adalah rakyatnya. Biasa dianggap sebagai anak buahnya. Kalau kita punya anak, kadang-kala ada yang membangkang kepada orang tua, kadang-kala ada yang nurut ataupun taat. Namanya anak kita, hak-haknya kita tetap berikan. Kita harus pada saat itu harus besar hati. Jangan kita itu merusak tatanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncullah kesombongan-kesombongan, dan itu pun kesombongan adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Dalam surat Muhammad ayat 23 katanya Allah, fahal asaitum, apakah sekiranya kamu intawallaitum, ketika kamu berkuasa, katanya Allah, ketika kamu sudah berkuasa, di kepala tisah, di kelebun, kemudian antufsidu fil ardi, kamu merusak tatanan yang ada di bumi, tidak berbuat adil, semena-mena. Kemudian kamu itu wataqatta'u arhamakum, kamu memutus tali silaturahim, maknanya membeda-bedakan rakyatnya. Arotak milesengko, kemudian dibeda-bedakan. Kadang-kala sakit dia tidak dijenguk, malah merasa bahagia, tulat, tak milesengko. Apa katanya Allah? Dia termasuk orang yang telah merusak tatanan di bumi dan dia telah memutus silaturahim. Katanya Allah, ulaika alladzina la'anahumullah, merekalah katanya Allah Subhanahu wa taala yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat dia. Fa asammahum, Allah akan mentulikan telinga mereka, ya di akhirat pastinya. Pemimpin-pemimpin ataupun orang yang tidak peduli atau merusak. Kalau ini terkait masalah orang yang sudah berkuasa. Fa asammahum, Allah mentulikan mereka di akhirat.
Di akhirat dia itu dalam keadaan tuli. Wa a'ma absarahum, Allah membutakan mata mereka. Bagaimana kalau umpama di akhirat nanti kita dalam keadaan tuli, mata dalam keadaan buta? Karena gara-gara ketika berkuasa kemudian mutus silaturahim, tokang norain arwah melengko otabenenja, sehingga tak bisa berbuat adil, tidak bisa berkumpul dengan mereka. Jadilah pemimpin itu yang baik. Pemimpin yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin kelompok, pemimpin satu desa ataupun satu negara sebenarnya pada hakikatnya adalah khadimuhum. Dia adalah sebagai pelayan daripada rakyatnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil dan melayani terhadap rakyatnya, tidak membeda-bedakan apakah dia pilih saya ataupun tidak. Kalau masih pilih-pilih, berarti dia itu memutus hubungan dengan orang lain dan dia telah berbuat kesombongan dan merusak tatanan yang Allah buat di bumi ini.